Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Erlando Channel untuk seluruh penduduk bumi. Oke nih John, jadi kali ini kita ada sebuah karbu ya John. Ini karbunya Yamaha Scorpio nih John. Ini kebetulan mesinnya lagi dibongkar John, jadi diturunin semua termasuk karbu-karbunya John. Pastilah. Kalau turun mesin pasti karbunya dicopot ya. Jadi ini kali ini kita ada sesuatu hal yang perlu kita ganti John. Ini bagian diafragmanya John. Diafragmanya si karbu ini dari bawaan motor ya John. Bukan bawa motor, bawaan karbunya nih. Jadi ini diafragmanya ori dari pertama kali karburator ini ada. Jadi kita mau lihat kondisinya karena dipakai kemarin sebelum kita bongkar mesinnya ya. Itu langsamnya susah banget. Jadi kalau diafragma itu fungsinya untuk suplai bahan bakar ketika RPM rendah. Nah ini John, ini udah kita buka ya John bagian diafragmanya. Tuh seperti itu. Jadi terlihat sangat kotor dan hancur nih John. Ini diafragmanya sampai seperti ini John. Ini emang sudah lama banget ya nggak saya buka nih. Jadi kalau pas lagi servis karbu gitu ya, yang kita bongkar cuman bagian vakumnya aja, tapi diafragmanya nggak pernah. Ya pernah lah sekali, udah lama banget, mungkin udah 2 tahunan. Nah kita kemarin pakai terakhir kali itu untuk si karbu itu di motor kayak merebet, susah banget idle di apa ya namanya stasionernya ya, susah banget. Nah kita mencurigai kayaknya ada yang nggak beres nih dengan bagian karbu. Nah ternyata memang betul nih John. Ini kondisi sudah rontok begini John. Jadi kan ini sebenarnya kayak semacam serat, serat terus ada dilapisi dengan karet supaya dia vakum gitu ya John. Tapi ini karetnya udah kalah karena mungkin kena bensin ya John. Bisa karena bensin, bisa karena memang sudah waktunya. Ini berarti sudah berapa tahun lah. Ini karbonya sebenarnya karbo untuk yang Scorpio New ya. Ya saya nggak tahu lah nih karbonya tahun berapa karena saya beli beli sama orang. Nah ini kondisinya seperti ini John. Waduh sudah rontok John. Jadi ya gimana ya, mau nggak mau harus diganti. Cuman nyari yang orinya kayaknya agak susah nih kalau untuk bagian diafragma ini ya. Info dari kawan-kawan tuh ada yang disuruh ganti pakai diafragmanya Satria FU, katanya sama ukurannya gitu. Nah, oke John. Jadi karena kemarin ada kawan juga yang merekomendasikan untuk mengganti diafragmanya si Karbu Scorpio ini dengan punya si Satria FU, kita langsung beli aja John. Kita beli di dekat rumah aja John, di bengkel. Cuman tadi waktu pembelian kita request untuk yang diafragmanya si Satria FU yang original, ternyata dia nggak ready John. Adanya cuman yang model aftermarket. Ini mereknya merek apa ya, Takayama kalau nggak salah ya. Tapi ya tidak apa-apalah karena infonya dari si bengkel katanya ini juga kualitasnya lumayan katanya. Oke, daripada saya harus beli yang ori tapi nggak ready, kalaupun beli online pasti butuh lama ya, karena saya pengen hari ini terpasang gitu ya. Ya sudah kita beli ini aja lah. Ini kemarin harganya cuma 20.000 apa 15 atau 20 ya. Yes, pokoknya antar segituan lah harganya. Kita langsung copot ini untuk diafragmanya yang di motor, yang bawaan motor ya, yang bawaan si Scorpio nih udah hancur lebur. Udah nggak layak pakai nih John. Ini kategorinya sudah jadi barang rongsok nih. Udah begitu ya, udah nggak pantas, sangat tidak pantas untuk dipakai lagi. Oke ya, kita langsung untuk pemasangan dengan diafragmanya si Satria FU. Tapi sebelum itu kita mau
Ya unboxing dulu lah. Seperti apa kita perbandingkan dengan diafragma yang dari Yamaha Scorpio. Kita langsung buka saja John. Jadi ini kebetulan bungkusnya cuma seperti ini aja ya. Ini dalam satu paket pembelian terdiri dari karet diafragmanya. Terus kemudian selain itu ada juga pernya. Nah, ini untuk tampak penampakan dari si diafragmanya si Satria FU. Nah, kita perbandingkan dengan yang dari karbu orinya Yamaha. Nih, seperti ini. Ini kebetulan karena yang Satria FU itu agak ngelekuk ya, jadi kayak susah banget di apa ini? Nah, dia tuh melintir mulu. Nah, tuh kan. Kayaknya memang karena ketekuk ya, lama jadi begitu tuh. Kalau secara dimensi ini agak lebar sedikit kayaknya deh. Kayaknya ya. Ini kita belum pasang soalnya. Kalau untuk dari lubang-lubang dan sebagainya ini sama persis ternyata. Sama persis untuk bagian lubang-lubangnya dengan si Yamaha yang dari Scorpio ini ya. Sama persis. Cuman memang ada perbedaan dari bahan. Kalau yang dari karbu aslinya Scorpio itu kayak semacam serat dikasih lapisan karet. Nah, kalau untuk yang si aftermarketnya diafragma FU ini kayak cuman serat aja. Tapi mudah-mudahan dia rapet ya, nggak bocor ya, nggak bolong. Kalau kita emal nih di bagian karbunya, ini untuk lubang-lubang sama persis ini. PNP ya, jadi nggak ada perubahan-perubahan harus dibolongin dan sebagainya, enggak. Ini PNP banget. Tuh, mulai dari lubang sebelah kirinya yang 3, terus sebelah kanannya yang ada 2 lubang, ini sama persis, sama banget. Ini mereknya merek Takayama ya, bukan originalnya Suzuki Satria FU. Harusnya kalau yang originalnya Satria FU saya yakin pasti lebih bagus sih, karena secara harga itu lebih mahal. Tapi nggak apa-apa. Nah, sedikit ada perbedaan ini kalau untuk yang bawaan dari si karbu Scorpio, ini memang dimensi tonjokannya itu lebih, satu dari bahannya berbeda, yang kedua dari ukuran panjangnya berbeda ya John. Tuh, ini terbuat dari tembaga apa ya? Apa kuningan sorry bukan tembaga. Nah, kalau yang satu tuh secara dimensi panjang tiangnya atau apa ini ya? Tonjokannya itu kalau Satria FU lebih pendek. Kalau bawaannya karbu Scorpio itu panjang. Nah, tapi ini saya tidak tahu ya apakah berpengaruh terhadap suplai bahan bakar, karena saya juga belum pernah nyoba ya. Ini baru pertama kali mau nyoba, malah baru mau dipasang. Nah, kalau untuk paket pembelian ada pernya nih. Cuman pernya kita nggak pakai lah. Kita pakai bawaannya yang dari si karbu ya. Kita langsung coba untuk pemasangan aja nih diafragmanya. Nah, pemasangannya nanti seperti ini nih John. Tinggal ditaruh, dikasih pernya, dipasang pernya, terus ditutup pakai penutupnya. Untuk penggantiannya sangat-sangat praktis ini sih. Sangat mudah ya. Karena malah kemungkinan besar ini bisa dipasang ketika karbu ini masih terpasang di motor ya, karena dia ada di samping. Kecuali kalau bagian vakum yang besar, nah itu nggak bisa tuh, karbunya harus dicopot dari motor. Nih, ini seperti ini aja nih pemasangannya, nggak ada yang rumit-rumit, PNP banget. Tinggal ditaruh diafragmanya, terus kemudian ditaruh lagi untuk pernya, habis itu udah tuh PNP.
Kalau dari dimensi ukurannya sih hampir pas tuh. Kok bisa ya? Diafragmanya tuh sama dengan yang dari brand sebelah. Agak unik. Oke, cukup sekian untuk info kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video yang lainnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan karena kesehatan mahal harganya, John. Cukup sekian, terima kasih dan bye-bye.